Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Saudara siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan Kau berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh mendalami, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh diajar. Berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hatimu Bapak, sehingga melalui firman-Mu, setiap mereka jemaat-Mu yang mendengar, mereka diberkati. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Luar biasa, amin. Buka bersama dengan saya, Mazmur. Ya, kita lihat lagi, Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Luar biasa. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 5 sampai dengan 6. Sudah sampai di sana semuanya, amin? Luar biasa, amin. 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, amin. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Siap diberkati saudara? Perhatikan ayat kelima. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara, orang yang menabur sambil dengan mencucurkan air mata, artinya apa? Dia menabur, tidak dalam keadaan mungkin happy, mungkin ada problem, ada masalah, mungkin cuma satu-satunya. Dia menabur di sana. Tapi ingat, lihat di sini saudara, barang siapa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menabur akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Kita berkata, aku mau menuai dengan bersorak-sorai. Yes, semua orang pun mau menuai dengan sorak-sorai. Tapi satu hal, bisa enggak kita seperti firman Tuhan, menabur? Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, dia nabur, dia nuainya tuh di sini. Dia nabur dengan mencucurkan air mata, menuainya di sini. Saudara pernah menabur? Saudara pernah menanam? Saudara, kalau kita nanamnya toge, 3 hari jadi, 3-4 hari jadi. Tapi kalau kita menanam singkong, jagung, pohon rambutan, pohon-pohon mangga, itu nuainya tuh lama. Di sini adalah kekuatan, ketabahan daripada diri setiap kita. Mencucurkan air mata, tabur, akan ada waktunya penuaian sorak-sorai. Berapa banyak kita yang tidak siap? Kita mau hari ini nabur, besok kita langsung tuai. Bahkan ada yang ekstrim, tidak nabur, mau nuai, nyolong namanya. Saudara, ini yang ada, realitanya seperti itu. Menabur dengan air mata. Dia nabur dengan air mata. Dia mantap, dia yakin, dia sukacita, dia percaya bahwa saatnya akan dia terima tuaian yang luar biasa. Saudara, hari ini, kesempatan ini, saya bagikan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada saat kesempatan ini adalah merubah air mata menjadi mata air. Apa saudara? Merubah air mata menjadi mata air, merubah kutuk menjadi berkat, penderitaan jadi sukacita. Ini yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Apakah kita siap untuk terima berkat Allah? Tuaian yang berlipat kali ganda, tuaian berlaksa-laksa. Tapi seringkali Tuhan izinkan kita menabur dengan air mata. Waktu kita menabur, kita tidak tahu, dan kita tidak tahu kapan menuai. Yang pasti, kita pasti menuai. Ada amin? Jangan putus asa. Berapa banyak di antara saudara, dimanapun saudara berada, mungkin saat ini saudara sudah sedang menabur dengan air mata, saudara berkata, kapan nuainya? Percayalah, taburanmu pasti menghasilkan. Kau pasti menuai bersama dengan dia. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya merubah air mata menjadi mata air? Saudara, kita lihat dulu sebentar. Saudara pernah menangis?
Saudara pernah menangis? Kapan orang-orang nangis? Mereka menangis, mencucurkan air mata. Adalah saat mereka tidak punya kesempatan lagi. Adalah saat dimana gak ada harapan lagi. Ada saat dimana kecewaan, penderitaan, kekakalan, kegagalan, sakit penyakit yang begitu rupa dan dokter sudah angkat tangan. Disitulah seringkali laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil akan mengalami hal yang seperti ini. Tidak ada jalan lain. Mereka nangis. Tanda ketidakberdayaan, tanda keputusasaan, tanda mereka sudah habis-habisan. Saudara, satu hal yang saya mau katakan kepada saudara hari ini. Dengar baik-baik saudara. Satu hal yang mau saya katakan hari ini buat saudara dimanapun saudara berada. Kalau saat ini hari ini saudara mengalami namanya mencucurkan air mata. Buat orang dunia adalah kekecewaan. Arti daripada kekecewaan buat orang dunia, buat orang-orang pada umumnya adalah itulah akhir daripada harapanmu. Kau sudah tidak punya harapan lagi. Tapi di dalam Tuhan, waktu kita mencucurkan air mata di dalam Dia, itu merupakan awal kemenangan. Halo, amin. Apa saudara? Waktu orang mencucurkan air mata di dalam Tuhan, sebenarnya itu adalah awal kemenangan, awal daripada kebangkitan, awal daripada pemulihan. Ya, saya katakan sebagai hamba Tuhan, ya, firman Tuhan mengajarkan seperti ini buat saudara dan saya. Ingat, di dalam Dia, Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat, merubah mata air, merubah air mata menjadi mata air yang tidak pernah habis-habisnya. Karena Kristus ada dalam diri setiap kita. Siapa diberkati? Pak, kok bisa sih Pak? Air mata menjadi mata air. Kok bisa sih Pak? Keterpurukan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, Tuhan bisa ubah menjadi awal daripada kemenangan sorak-sorai. Kok bisa Pak? Kita belajar hari ini. Kita belajar hari ini. Saya berdoa dimanapun saudara berada. Ingat, dimanapun saudara berada, jangan putus asa. Apa saudara? Jangan putus asa. Mungkin engkau sedang mengalami air mata yang begitu memilukan, kesedihan yang begitu memilukan. Saudara, ingat, di dalam Dia, kesedihanmu, ketidakberdayaanmu adalah awal daripada kemenangan. Amin. Kita buka firman Tuhan, kita belajar sama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lihat 10. Karena itu aku senang dan rela, kata Paulus, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Loh, kok bisa waktu dia lemah dia kuat? Waktu ada air mata kok jadi mata air? Kok bisa seperti itu? Inilah yang janji Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Saudara, Paulus berkata seperti ini. Justru dalam kelemahannya dia, justru dalam kelemahan secara fisiknya dia, secara intelektualnya, waktu dia lemah, waktu dia tidak berdaya, itulah kesempatan di mana Tuhan bekerja. Saudara, kenapa saya bilang kelemahan kita, kesedihan kita adalah awal daripada sukacita kemenangan? Kalau saja engkau menyerahkan semua potensimu, keberdayaanmu, kemampuanmu kepada Tuhan, itulah saatnya engkau akan lihat kemenangan daripada Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku akan bersukacita. Karena apa? Karena waktu aku lemah, aku kuat. Kenapa? Karena bukan lagi aku, tapi Dia yang bekerja di dalam kita. Bukan lagi kita yang menyelesaikan, tapi Dia yang menyelesaikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Ya, karena Dia yang menyelesaikan buat saudara dan saya.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter boleh angkat tangan. Dokter boleh angkat tangan, boleh memvonis, tapi kalau Tuhan berkata masih koma, belum titik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup, dia mampu, karena dia adalah Allah. Ada amin? Ini yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita berkata seperti itu, jadi dengan kata lain saya berkata gini, sesungguhnya kuasa Tuhan terhambat, terhalang oleh karena kekuatan kita. Dan secara manusia, dari awal kita sudah diset untuk mengandalkan diri kita sendiri. Contohnya, dari sejak kecil kita diajar belajar untuk sekolah, SD, SMP, SMU, universitas, S1, S2, S3. Kalau sampai ada jenjang, terus dia akan. Untuk apa ilmu-ilmu seperti itu? Untuk dia bisa dan tidak perlu mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri. Dan inilah yang menjadi hambatan, seringkali inilah yang menjadi hambatan untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kok begitu, Pak? Kalau begitu enakan, Pak, dari SD, SMP, SMA kita nggak usah kuliah, kita nggak usah belajar, kita mengandalkan Tuhan aja, Pak. Bukan juga seperti itu, saudara. Kalau kita tidak nimba ilmu, kita jadi bodoh di sana, saudara. Jadi gimana? Saudara kan jadi bingung. Karena kita sekolah, karena kita kuliah, karena kita pintar. Ini menjadi hambatan buat kita untuk kita menerima kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau gitu, jangan sekolah, jangan kuliah, jangan S1, jangan S2. Biar Tuhan kuasa dinyatakan. Ya tidak begitu juga, saudara. Oke, kita kombinasikan. Oke, firman Tuhan berkata, menguasai. Aku akan menguasai tubuhku dan menguasai pikiranku, supaya sudah aku memberitakan firman Tuhan, jangan sampai aku ditolak. Artinya apa? Kedagingannya dia, intelektualnya dia, keberadaannya itu jangan jadi hambatan. Kita waktu memberitakan firman Tuhan, kita ambil kemuliaan itu buat kita. Dan akhirnya kita ditolak di sana. Kita berkata itu kekuatan kemampuan kita. Itu salah satunya. Atau saudara berkata begini, kalau begitu kita nggak usah sekolah aja. Kita nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Saudara, dengan kita punya keilmu, jangan kita punya kekuatan, jangan kita punya intelektual yang bisa dipakai lebih. Kalau kita udah ditaklukkan, itu lebih bagus lagi. Contohnya, saudara pernah naik kuda, naik delman dengan kuda. Atau kita naik di atas kuda, kita di atas kuda, bagaimana gagahnya, bagaimana cepatnya, bagaimana kuatnya itu gagah, itu kuda. Coba saudara, kendaraan beban, bukan saja cuman kuda, sapi juga ada, kerbau juga ada, sama-sama kaki 4, sama-sama berbadan besar, sama-sama punya kekuatan yang luar biasa. Coba saudara pergi balapan naik sapi, pergi balapan naik kerbau, jauh kalahnya dengan kuda. Itu yang terjadi, saudara. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita punya dasar yang bagus, punya ilmu yang bagus, itu lebih mudah buat Tuhan untuk memakai kita. Tapi syaratnya ada satu, menguasai, menaklukkan di dalam Kristus Yesus itu, sehingga kita tidak jadi hambatan, kita jadi halangan. Contoh saudara, kalau saudara mau melihat air mata berubah menjadi mata air, saudara lihat sini. Oke, kita lihat Matius 10 ayat 9 sampai dengan 10. Lihat, ini contoh yang luar biasa. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Tuhan suruh murid-muridnya menginjil, menyembuhkan orang sakit, memulihkan mereka, membebaskan mereka. Tapi syaratnya yang Tuhan minta adalah satu. Jangan kamu membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, ini hal yang tidak pernah bisa masuk akal. Kenapa? Kita disuruh melayani ke tempat-tempat yang jauh. Kalau kita ke tempat traveling atau melayani ke tempat-tempat jauh, yang udah pasti kita harus bawa bekal, harus bawa uang, beli minum, beli makanan, harus bawa salinan, harus bawa segala sesuatu yang untuk kebutuhan pelayanan. Tapi Tuhan berkata, jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa baju, jangan bawa kasut. Lah bagaimana? Tapi itulah, saudara, kenapa? Ini yang luar biasa, saudara. Waktu kita tidak punya apa-apa,
Kita datang mendoakan orang yang membutuhkan. Kita datang mendoakan orang yang sakit. Saudara, perlu saudara tahu, kita yang mendoakan, kita tuh tidak bawa apa-apa. Kita yang mendoakan, kita pun berharap kuasa Tuhan dinyatakan. Kita pun berharap mujizat dinyatakan. Kenapa? Kalau kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan, halo, mereka yang sakit akan welcome untuk terima kita. Yang sakit pun seperti itu. Dia berharap jamahan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Kita berharap mujizat Tuhan. Si sakit, si punya problem masalah pun berharap dia terima mujizat. Ini saling sama-sama berharap. Saudara, siapa yang bekerja, dia patut mendapat upah. Jadi kalau kita sudah bekerja dan kerjaan kita berhasil, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, saudara, kita tuh dapat upahnya dari situ. Kita dapat makanan dari situ, kita dapat minuman dari situ, kita dapat tempat tinggal dari situ. Kenapa? Mereka welcome. Karena apa? Karena mereka mendapatkan berkat akibat pelayanan kita. Itu yang terjadi. Jadi kita yang mendoakan pun berharap Tuhan nyatakan kuasa mujizat terjadi. Dan yang didoakan pun berharap terima kuasa mujizat itu terjadi. Dan akhirnya dia diberkati, kita yang melayani pun diberkati. Ada amin? Makanya Tuhan berkata, jangan bawa apa-apa. Pak, emang kalau bawa apa-apa dosa? Memang kalau bawa apa-apa salah, Pak? Masalahnya begini, saudara. Kalau kita cukup, kita bawa uang, kita bawa modal, kita bawa segala sesuatu kebutuhan. Waktu kita melayani di sana, kita melayani aja. Tapi kita tidak berharap. Artinya, emang gue pikirin, lu sembuh gak sembuh, emang gue bisa apa? Dia doa-doa saja. Karena kita bawa segala sesuatu, kita tuh gak berharap dia memberikan kita upah. Kita tidak berharap dia kasih kita tumpangan. Kita tinggal aja di hotel. Kita punya uang kok. Kita kaya kok. Inilah masalahnya. Saudara, ini yang terjadi. Dan kalau itu terjadi, saudara tidak pernah berharap kuasa Tuhan dinyatakan mujizat terjadi. Saudara, itu adalah, inilah kenapa tidak bawa apa-apa. Karena kita benar-benar berharap Tuhan nyatakan. Saudara. Dan yang kedua, kalau kita tidak bawa apa-apa, kita tidak bawa apa-apa, kita hanya berharap kepada Tuhan. Disinilah benar-benar kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong kuasa dinyatakan, tolong Tuhan kan? Itu yang terjadi dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Makanya Tuhan berkata, jangan bawa apa-apa. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata sempurna. Tuhan tidak mau campur tangan daripada setiap kita. Tuhan tidak mau kalau kita bawa apa-apa, kita punya uang. Saudara, kita punya uang, kita punya emas, kita punya perak, kita punya baju. Orang itu sakit. Kalau kita berkata, oh ini sakitnya parah ya, sakitnya seperti ini. Kita punya uang. Langsung kita pergi ke apotek, langsung kita pergi beli obat, langsung kita beli ini, langsung kita beli ini, kasih minum ini, kasih minum ini, kasih minum ini. Karena kita punya uang. Yang menjadi hambatan untuk kuasa Tuhan dinyatakan karena kita pakai uang kita, kemampuan kita beli obat, kita beli ini, kita beli ini, kasih dia minum obat, kasih dia ini, kasih dia. Dan kita tidak berharap. Benar-benar Tuhan yang bekerja, bukan alternatif lain. Ini yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan itu gentle banget, saudara. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara, kalau saudara masih kuat, dia tidak paksa. Kalau saudara masih belum letih, dia tidak paksa. Kalau saudara masih belum lesu, dia tidak pernah maksa. Dia tunggu dengan sabar. Kapan kau letih, kapan kau lesu, kapan berat masalah itu, dia tunggu di sana. Kenapa Pak begitu? Karena kekuatan kita, kesanggupan kita, kemampuan kita, itu yang menjadi hambatan. Itu yang menjadi hambatan untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa air mata berubah air mata menjadi mata air? Waktu kita keluar air mata,
Kita punya beban begitu berat. Kita nangis itu. Kita capek, kita udah lesu. Uang sudah habis, alternatif sudah, dokter penyakit makin parah. Tuh, itulah kesempatan untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, yang terjadi itu. Makanya saudara, siapapun kita di tempat ini, kita datang kepada Tuhan tidak pernah mau memaksa saudara dan saya. Dia tunggu sampai engkau letih, sampai kau lesu, sampai berat. Kalau kau mau mengalihkan masalahmu kepada Dia, Tuhan akan merubah air matamu menjadi mata air. Ada amin? Kalau bisa sekarang, kenapa kau tunggu sampai letih? Kenapa kau tunggu sampai engkau lesu? Kenapa kau tunggu sampai bebanmu berat? Kalau bisa sekarang, kenapa harus tunggu? Ambil sikap. Ambil sikapmu. Saudara, ini yang terjadi. Kita lihat saudara, contohnya. Kita lihat contohnya lagi saudara. Di 1 Samuel 30. Ayat 4 sampai dengan 6. Lalu menangislah Daud Siklag terbakar. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Halo, Daud nangis, seorang pahlawan gagah perkasa, Goliat 3 meter mati. Daud sampai nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia melihat jalan buntu yang dia lihat, masalah, problem yang dia lihat, ada kemustahilan. Lihat 5. Juga kedua istri Daud. Kenapa kedua istri Daud ditawan? Yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ini yang terjadi saudara. Daud, bagaimana caranya dia merubah air mata menjadi mata air? Dia sadar kemampuannya terbatas. Orang-orang menyalahkan dia. Rakyat semua mau merajam dia. Yang dia terjadi apa? Dia mendekatkan diri pada Tuhan. Artinya apa? Dia merubah air mata menjadi mata air. Ketidaksanggupannya, dia datang kepada Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan disitulah awal daripada pemulihan. Disitulah awal daripada sorak-sorai. Dia akan tuai sorak dengan bersorak-sorai. Kenapa? Akhir cerita kita tahu, Dia menang. Amin. Ini yang terjadi. Tapi kita lihat Daud juga yang sama. Kita lihat di dalam 1 Samuel 25. Daudnya yang sama. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayat 12 sampai dengan 13. Firman-Nya berkata, lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka beritahu kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Ini saudara perikop daripada Daud, Nabal, Abigail. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Lalu Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudara, ini mau perang sama siapa? Ini mau perang sama siapa? Ini seringkali terjadi. Daud yang sama. Begitu dia nggak ada harapan, dia nangis, dia datang kepada Tuhan. Begitu dia lemah, dia nangis, dia datang kepada Tuhan. Tapi begitu dia kuat menghadapi Abigail, Nabal, Nabal itu bukan tentara, bukan kota, cuma orang kaya saja. Dia pun tidak punya pasukan, dikerahkan sampai 400 orang. Karena apa? Tersinggung. Daud minta persembahan sedikit, persembahan daripada hasil pemotongan bulu domba. Nabal bilang, siapa Daud? Siapa enak aja main minta? Tersinggung dia di situ. Siapin tentara 400 orang untuk apa? Perang di sana. Untuk membunuh semua, dibunuh. Laki-laki semua dibunuh. Saudara, ini yang terjadi. Itu seringkali terjadi waktu kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita kuat, kita lupa sama Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Oleh karena itu, kita
Tidak salah, tidak dosa kalau saudara pinter, saudara kaya, saudara diberkati, itu tidak dosa. Tapi bisakah kita membawa kekayaan kita? Bisakah kita membawa berkat kita? Bisakah kita membawa intelektual kita, kepintaran kita semuanya untuk ditaklukkan dalam Kristus Yesus? Kenapa? Kalau kau mau melihat air mata itu berubah menjadi mata air, kau harus bisa menaklukkan dirimu. Menyerahkan semuanya. Karena pada dalam kelemahan dan kuasa Tuhan nyata sempurna. Saudara, sebagai penutup, saya kasih satu cerita. Saya dengar, saudara, ini pernah saya bawakan. Saudara tahu kan, Ibu Nani, itu adik daripada Pak Yusak Cipta. Dia seorang notaris, saudara. Dia notaris. Saya dengar kesaksiannya, saya diberkati. Dia punya ruko, tapi sewa di sana, ngontrak di sana. Terus Tuhan berkata, aku akan memberikan ke toko kantor buat kamu. Jadi dengan kata lain, dia bisa beli tempat dong. Tuhan bilang kok dia akan memberikan itu. Yes, dia iya aja. Begitu Tuhan sudah dapat nubuatan seperti itu, Tuhan berbicara seperti itu, ya udah. Tiba-tiba seminggu kemudian ada orang yang nawarin tanah. Dia berkata, nggak mau, aku nggak punya duit. Datang lagi. Sampai dia berkata, ngapain ini si orang? Dan dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ini orang nawarin tanah dulu di Tuhan. Kan aku nggak punya duit. Tuhan, apa ini rencanamu Tuhan? Tuhan berkata, iya, beli tanah itu. Ya udah. Dia tanya-tanya, berapa? Ada 3 hektar katanya. Harganya berapa? 7.000. Aku tawar ya Tuhan, tawar aja. Ditawar 5.000. Dikasih. 5.000 dikasih. 3 hektar di sana 5 kali 3, 150 juta. Kemudian urusan-urusan segala macam jadi 50 juta. Jadi totalnya itu 200 juta. Terus dia berkata, aku nggak punya uang. Aku bayar 4 kali ya. Nggak apa-apa, cicil 50 juta. Oke, 4 kali cicilan. Begitu cicilan yang kedua atau yang keberapa saya lupa. Jadi dia berkata kepada suaminya, yang aku sudah beli tanah. Tuhan sudah beli tanah. Kita lihat di tanahnya yuk. Yuk kita lihat. Pergi memang agak sedikit di luar kota. Begitu melihat, kawan, tanya ini tempatnya. Sampai tanya beberapa kali mungkin salah. Iya ini tempatnya. Tanya lagi. Iya ini tempatnya. Nggak lain lagi. Apa saudara? Jurang. Aduh, jurang. Suaminya ketawa. Dan dia berkata, aneh ya. Urusan orang lain lu perhatiin dengan detail. Urusan lu sendiri kok lu jadi tolol begitu, bodoh begitu. Kenapa? Kok bisa tolol dan bodoh? Dia beli tanpa dia survei. Nggak survei lagi. Sekarang begitu survei, itu jurang. Jangan kata 50.000, dikasih aja tidak mau, gimana? Itu jurang. Dia nangis sama Tuhan. Dia nangis, Tuhan aku salah ya Tuhan. Ini suaraku, suara setan atau suara Tuhan. Kenapa aku beli Tuhan? Aku gitu saudara. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia cuma nangis aja seperti itu. Dan Tuhan sepertinya tinggalkan dia. Diam. Sampai begitu pelunasan yang terakhir dia bayar. Seminggu sesudah pelunasan ada orang yang datang. Ibu yang punya tanah itu. Iya. Apa mau dijual lagi, Bu? Hah? Iya. Ya, kalau mau, boleh aja. Berapa, Bu? 50.000. Wow. 50.000. Dia berkata, Bu, itu mah nggak ada pasaran segitu. Pasaran cuma 20.000 gitu loh. Ya udah buka 20.000 di situ. Pasaran cuma 20.000. Langsung, kamu tawar terlalu murah. Terlalu jauh, gimana aku bisa ini? Ya kasih aku waktu untuk berpikir. Dan dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini ada yang nawar. Tuhan gimana Tuhan? Tuhan berkata, jual. Lebih daripada itu Tuhan, enggak, segitu udah, jual. Ya udah, terjadilah transaksi, jual. Terus 3 hektar, 20.000, 600 juta. Modal 200 juta, 3 kali 2, 6, modal 200, untung 400 juta. Dan dia bisa punya ruko, Tuhan kasih dia. Ada amin? Yes. Apa poinnya saudara? Apa poinnya? Kalau saja dia survei dulu,
Karena dia notaris. Dia notaris. Dia tahu. Dia ngerti. Ini tanah sampah. Dia tahu. Gak bakalan bisa menguntungkan sampah. Curang. Gak bakalan dia beli. Saudara, yang tahu itu Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan bikin dia buta. Tidak kebetulan Tuhan bikin dia lupa. Sehingga dia tidak survei lagi. Hanya mengandalkan Tuhan suruh beli. Ya udah gua beli. Tuhan tahu. Ya, itulah. Kadangkala dia kan profesinya notaris. Mainannya emang pejabat pembuat akte tanah segala macam. Dia tuh memang udah mainnya tuh seperti itu. Masa sih dia tidak teliti, suratnya bodong, sertifikat, surat apa. Dia perlu tahu bagaimana di wali kotanya, bagaimana tuh ini kenapa. Dia kan perlu tahu. Tapi itulah, Tuhan sepertinya menutup. Kenapa? Tuhan tahu. Bukan itu kantornya, tapi itu ada jembatannya untuk dia memberikan uang. Tuhan tidak bisa memberikan uang secara gelondongan. Tuhan pakai satu sarana untuk beli ini, dan dari ini untungnya bisa beli. Itu Tuhan kerja begitu. Dan Tuhan maha tahu ke depannya, kita tidak maha tahu. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Pengetahuan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, seringkali kita menjadi hambatan. Oleh karena itu, tidak dosa kalau saudara pintar. Tidak dosa kalau saudara kaya. Tidak dosa kalau saudara punya perusahaan. Tidak dosa, tidak salah. Tapi akan lebih baik kalau semua yang kita miliki kita bawa di bawah kaki Tuhan untuk minta Tuhan yang memberkati. Jangan sampai apa yang kita punya menjadi hambatan untuk kita menuai sorak-sorai. Bagaimana caranya untuk bisa merubah mata air menjadi air mata menjadi mata air? Tidak ada jalan lain. Serahkan sama Dia. Percaya kepada Dia. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Sudah kembali kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu tidak tahu apa yang jadi masalah problem anak-anak-Mu. Mungkin hari ini mereka sedang menjalani air mata yang sudah hampir kering. Jeritan-jeritan sudah tidak punya suara lagi. Karena mereka sudah terlalu lama menjerit sampai tidak punya suara. Karena mereka sudah terlalu lama menangis sampai tidak bisa keluar air mata lagi. Sebagai hamba-Mu Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka, ingatkan kepada mereka. Kalau mereka datang kepada Tuhan dengan air mata, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka akan menuai sorak-sorai bersama dengan Tuhan. Karena air mata mereka adalah awal daripada kemenangan. Mampukan mereka Bapak menghadapi COVID yang tidak tahu kapan selesainya. Percayakan mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan ada di sana, siap, sedia, selalu menyertai kita. Berkati senantiasa negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus rumah tangga keluarga, tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu Bapak. Lindungi, jagai senantiasa dan pulihkan ekonomi negara kami. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.